Mungkin posisi RP ini nggak paham kok bisa meletakkan posisi Jokowi menjadi finalis nomor 3. Menurut saya nggak paham nih. Anda perlu tahu, Pak Jokowi itu tidak pernah kalah dalam setiap kompetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, kali ini saya akan membagikan video parodi lucu dan juga komentar-komentar menohok daripada netizen terhadap Pak Mulyono dan juga terhadap kroni-kroninya ya teman-teman. Karena walaupun Pak Mulyono ini sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden Indonesia, tapi sepertinya di sini para netizen tidak ada henti-hentinya ya teman-teman untuk membuatkan video parodi dan juga komentar-komentar lucu dan juga ledekan-ledekan lucu terhadap Pak Mulyono tersebut. Ya mungkin karena semasa Pak Mulyono ini menjadi Presiden Republik Indonesia, kebijakannya kurang pro terhadap rakyat Indonesia ya teman-teman, dan lebih mementingkan dirinya sendiri dan juga kelompoknya sendiri. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak apa yang menjadi komentar dan juga ledekan-ledekan lucu daripada netizen terhadap Pak Mulyono tersebut. Nah, oke teman-teman semua, ini dia videonya. Siapa mantan Presiden Indonesia terbaik kedua sedunia? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru kali ini kita mendapatkan penghargaan. Baru kali ini Presiden Indonesia yang ke-7 mendapatkan penghargaan dari luar negeri. Penghargaan Presiden terkorup nomor 2 sedunia. Sungguh luar biasa penghargaannya, sampai luar negeri segala. Pecah rekor Indonesia. Baru kali ini presidennya mendapatkan penghargaan Presiden terkorup nomor 2 sedunia. Aduh, gimana ini? Bikin sedih, bikin ketawa, bikin senang, atau bikin apa ya? Bapak, siapa dirimu? Sayangmu dirimu, Asia dirimu, siapa yang mau? Siapa dirimu? Di Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor asing di Indonesia itu sangat diuntungkan karena Indonesia negara kaya ya, jasa tenaga kerjanya saja murah karena basic salary-nya pun murah dan banyak sekali pengangguran. Jadi silahkan ya, investasi di Indonesia silahkan ya. Apalagi jika diberikan karpet merah ya, diberikan konsesi seluas-luasnya untuk investasi di tambang, silahkan. Negara kita kaya raya kok ya, banyak emas, banyak nikel, banyak batu bara dan lain sebagainya. Silahkan investasi di Indonesia, sangat menguntungkan. Contohnya 9 naga ya. 9 naga ya, luar biasa 9 naga ya. Jadi bohir politik. Jadi Miss Julie. Jokowi, saya nanya nih sama Jokowi, ngerti nggak sih tentang ngerti nggak korupsi? sih? Apa yang diucapkan tidak paham tentang korupsi, tentang majalah OCC RP, ya kan? OCC RP itu membikin berita menominasikan bahwa Jokowi ini nominasi kedua orang terkorup. Ketiga, Miss. Kedua ya? Atau ketiga?
Kedua. Dunia. Ini basernya sama Jokowi tidak paham tentang dibikinnya di otaknya mereka itu kan corruption. Corruption itu tentang uang aja. Makanya pendukungnya Jokowi itu ya mata duitan. Makanya dia dikasih bansos saja udah bahagia. Tentang korupsi itu tidak melulu dengan uang. Tentang kerusakan, tentang MK. Kemarin Jokowi kan mengajukan anaknya itu, ya kan, merubah sistem. Itu namanya korupsi. Itu merubah sistem, itu namanya korupsi. Tentang pemberantasan korupsi, gagal, dia melemahkan KPK. Itu namanya corruption. Dan satu lagi, tentang pembangunan tol. Jokowi membangun tol itu merubah undang-undang. Jadi kalau orang yang jalanan ini yang akan dibangun oleh pemerintah, kalau tidak mengikuti, dia tidak akan mendapatkan ganti rugi. Dan ganti ruginya pun serendah-rendahnya kayak orang beli cilok. Dan banyak orang yang ganti rugi itu tidak dibayar. Aku ingin tahu nih para pendukungnya si Jokowi ini, seandainya ini kamu, ya kan, kamu ini ya menjadi korban tentang pembangunan tol yang tidak dibayar, kamu masih menyembah Jokowi nggak? Menyembah nggak tuh? Saya nanya nih, kamu aja dikasih bansos 10 kilo aja sudah menyembah sebegitunya. Saya mau tahu ini, tanahmu diambil sama pemerintah waktu itu, ya kan, dan tidak dibayar semestinya. Kamu masih menyembah Jokowi nggak? Ini yang dibilangin perusak. Itu akhirnya dia dinobatkan menjadi presiden terkorup di dunia nomor 2. Salam waras. Judai oleng gitu ya, ternyata ponakan yang ketekong. Maaf. Pertanyaan gue cuma satu buat mbaknya ya. Apa kebijakan yang dirasa pro rakyat selama 10 tahun kemarin? Yang 10 tahun kemarin bisa diapresiasi dari kerjanya seorang presiden ke-7. Coba spill. Ya. Menabrak aturan, menabrak konstitusi demi melenggangkan sang putra mahkota. Sayang aja nih, negara kita bukan negara kerajaan, ya. Sayang aja. Kalau negara kita negara kerajaan, itu habis anaknya, kakaknya. Entar habis itu bergiliran ya guys. Bersyukur saya negara ini tidak berdasarkan habis kerajaan. Nggak berdasarkan kerajaan aja, udah susah kayak begini. Selama 10 tahun kemarin, apa kebijakan yang pro? Ya, yang rakyat tuh bisa ngerasain, oh ini bener nih. Nggak ada. Yang ada utang numpuk tuh. Kok bangga sih mbak? Jadi barisannya Bapak ini presiden ke-7. Kalau saya malu, karena nggak ada yang bisa dibanggakan. Itu kalau menurut saya loh. Ya, nggak tahu kalau menurut yang lain. Ya, udahlah, kita jangan terlampau membela, ya, jangan, sadar mbak, sadar, ya, kalau mau jadi influencer, influencer yang bagus, yang baik, yang pro terhadap rakyat, ya? Bukan saya bilang mbak menyesatkan, enggak, saya nggak bilang begitu, ya, seharusnya menjadi influencer yang membangun. Apa yang terjadi, katakan yang benar, jangan pura-pura bahagia mbak. Kasihan, ya, kasihan saya lihat mbak gitu loh. Kalau saya sih ogah pak, ya, ikut serta jadi bagian presiden ke-7. Malu saya nggak pandai berkata-kata, tapi apa yang saya katakan ini, apa yang saya sampaikan ini, mungkin suara hati saya yang paling dalam terhadap apa yang terjadi, apa yang dirasa selama 10 tahun kemarin.
Segitu dulu Mbak, terima kasih. Salam waras ya Mbak. Salam waras Bang. Tapi percuma juga ya teman-teman memberi penjelasan terhadap buzzer-buzzernya dan juga ternak-ternaknya Mulyono ini, karena mereka ini kalau dikasih fakta tidak akan percaya teman-teman. Tapi kalau berita hoax atau berita yang tidak jelas, mereka ini paling depan untuk mempercayainya teman-teman. Contohnya seperti yang katanya namanya Jokowi itu sudah dihapus dari nominasi tokoh terkorup di dunia. Menurut buzzer-buzzernya Jokowi ini atau para ternak-ternaknya Mulyono ini, nama Jokowi itu sudah dihapus teman-teman. Dan katanya sih pihak OCCRP salah dalam menulis nama Jokowi. Tapi faktanya setelah ditelusuri dan dicek, nama Pak Jokowi itu masih ada teman-teman dalam nominasi tokoh terkorup di dunia, bahkan menempati nomor urut 2 teman-teman. Jadi para ternak-ternak Mulyono dan juga buzzer-buzzernya ini tidak akan percaya dan tidak akan mau jika diberi penjelasan sesuai dengan fakta. Para buzzer-buzzernya dan juga ternak-ternaknya ini tidak akan pernah percaya. Nah, oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.